5 orang soleh, dah 5 orang soleh meninggal, kelima-limanya Pak. Apa kata pemuda ini? Kita buat patung untuk mengingat jasa orang-orang ini. Generasi pertama itu pahamnya bahwa patung yang 5 ini adalah hanya pengingat bagi orang soleh, bahwa mereka sudah punya andil dalam menyebarkan agama, menyebarkan paham yang lurus. Generasi kedua masih sama, karena mendapatkan dari lisan daripada generasi yang pertama. Wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya itu tidak boleh dipegang. Itu tahu harusnya mereka yang mengerti agama. Lah mereka menyentuh perempuan, kita masih minta barokah. Itu yang sesat kita. Sampai sini paham ya, Ibu ya? Ini poinnya. Maka kata Nabi, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyina la nabiyya ba'di. Parahnya lagi kata Nabi, di antara kelompok-kelompok fitnah syubhat yang tadi bermunculan, kata Nabi, ada di antara mereka yang mengaku menjadi nabi. Parahnya lagi kata Nabi, mengaku menjadi nabi. Nah, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, seolah-olah Nabi ingin katakan kepada kita, hei awas, kata Nabi, kelak orang-orang yang mengaku nabi inilah yang banyak mengantarkan manusia kepada neraka jahanam. Maka kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Banyak para da'i yang mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Itu Nabi yang bilang. Contoh yang tadilah kita sampaikan. Sudah tahu dia bencong, jadi da'i kita ngikut. Akhirnya kita dengerin. Nanti jadi bencong semua kita. Itu sebenarnya bahasanya sederhana. Loh, kita semua ini diajak untuk memaklumi perbuatan dia. Coba lihat aku nih. Sekarang aku banci, meskipun aku banci, tapi aku ustaz. Orang-orang berpikir, oh iya ya, kita tidak boleh diskriminasi orang. Kita nggak boleh berpandangan buruk terhadap orang. Lah yang itu sudah melanggar syariat. Lah kok masih kita maklumi dan kita ikuti. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, innakum idzan mithluhum. Kalau kalian masih ikut, jadi kalian bagian daripada mereka. Akan seperti mereka. Mengapa mereka bisa eksis? Ya karena ada pengikutnya. Kenapa ada pengikutnya? Ya karena kita mencoba memaksakan diri untuk mengikut. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ini modelnya begini. Ada orang pelaku maksiat. Biar orang pelaku maksiat ini bisa dinormalkan kemaksiatannya, dia bayar. 1, selalu dia kasih kita makan. Dikasihnya kita makan, dikasihnya kita sembako. Sekarang saya tanya, karena dia sering memberikan sembako kepada kita, baik dia sama kita. Kira-kira kalau dia berbuat maksiat, bisa nggak lisan kita mengatakan, oh dia itu bejat, dia itu nggak benar? Bisa nggak? Hampir sulit bagi lisan kita untuk mengatakan demikian. Sehingga ketika dia buat acara, dibarengin tuh Maulid Nabi dan pembagian 500 sembako. Kira-kira yang datang berapa orang? 1000. Kenapa? Ada daya tariknya. Apa daya tariknya? Sembako. Padahal pelakunya ini yang melakukan perbuatan maksiat. Cuma karena ada sembakonya, maksiatnya tertutupi, sembakonya yang nampak. Itu model pertama. Model kedua. Karena yang melakukan kemaksiatan ini adalah figur manusia yang diidolakan, sehingga apapun yang dia buat salah kali tetap benar. Kita ambil contoh.
Ada seorang pemuda, bagus dia, baik dia, diidolakan. Tiba-tiba dia judi. Tiba-tiba dia judi. Dia buatlah konten perjudian. Tapi di situ disebutkan judi Islami. Ini contoh aja, judi Islami. Karena ada manusia yang mengidolakan dia, akhirnya orang-orang yang mengidolakan tadi sudah tertutup matanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Kami berjudi tapi syariah loh. Namanya judi syariah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mungkin enggak judi itu jadi syariah gitu? Sampai di sini paham ya? Jalan yang ketiga. Begitu modelnya. Ada orang yang diidolakan, mereka yang melakukan. Sama Pak dengan yang tadi. Kita tahu mereka pelaku maksiat. Kita tahu mereka itu orang-orang yang merusak agama. Kemudian mereka masuk dalam urusan agama, mereka menyebarkan agama. Lalu kita ikut mendengarkan. Artinya kita sedang menormalisasikan kemaksiatan mereka. Bahasa sederhananya, mereka menutupi kemaksiatan mereka dengan kebaikan yang mereka buat, sehingga kita lebih menyorot kepada kebaikan ketimbang daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Inilah model yang sekarang ini yang kita temukan. Banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut demi menutupi kemaksiatan dan kemusyrikan kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-ibu semua, abu-abu atau jelas kemaksiatan mereka? Abu-abu atau tidak jelas kesyirikan mereka? Abu-abu. Sehingga abu-abu ini membuat orang bingung. Sebenarnya tidak usah bingung. Kalau sudah jelas tak ada yang disembah, jelas Allah yang disembah, tak ada yang lain selain daripada Allah, selesai itu urusan. Nah kok masih kita mau ikut-ikutan? Ini kan cuma sekedar tradisi Pak Ustadz. Kami ini tradisi ngikut ini cuma sekedar tradisi aja. Dari tradisi itulah sekarang ikut tradisi. Ibu selamat, cicit ibu yang ikut nyembah besok. Ini cerita daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum datang Nabi Nuh itu, dulu ada turunan Nabi Adam itu ada 5 orang soleh. 5 orang soleh yang mengajarkan agama. Diajarin nih Pak, Allah subhanahu wa ta'ala itu mereka kenalkan. Ketika 5 orang soleh ini meninggal, ada salah seorang pemuda ahli pahat, pembuat patung. Ahli di bidang pembuat patung. Apa kata dia? Dibuatlah patung. Padahal membuat patung itu hukumnya apa? Sekarang saya tanya, apa hukum membuat patung? Haram. Sekarang saya tanya, banyak enggak orang jual pakaian pakai patung? Itu perlu dikaji itu. Patung seperti apa yang boleh dipajang untuk pakaian itu? Harus begitu, harus. Islam mengajarkan. Lah ini enggak. Patungnya mohon maaf ibu-ibu jangan itu. Yang paling banyak bukan patung laki-laki, patung perempuan. Coba bayangkan. Apa maksudnya? Ya nggak tahu. Tanya yang buat patung. Sekarang kita lihat. 5 orang soleh. Dah 5 orang soleh. Meninggal kelima-limanya Pak. Apa kata pemuda ini? Kita buat patung untuk mengingat jasa orang-orang ini. Generasi pertama itu pahamnya bahwa patung yang 5 ini adalah hanya pengingat bagi orang soleh, bahwa mereka sudah punya andil dalam menyebarkan agama, menyebarkan paham yang lurus. Generasi kedua masih sama karena mendapatkan dari lisan daripada generasi yang pertama. Generasi ketiga mulai terselewengkan. Generasi kelima selesai. Apa kata mereka? Tuhan yang baru. Jangan kita lupakan bahwa mereka yang 5 ini adalah Tuhan kita. Begitu modelnya Pak. Kita memang selamat. Itu pun kalau selamat.
Iya, kalau ada kejujuran dalam hati kita cuma ikut menghadirkan tradisi yang salah, jangan diikuti. Yang diikuti tradisi yang benar. Ustaz, itu gerebek surau bagus, kita harus rame nih kata. Tapi ada unsur mistisnya. Campur aduk laki-laki perempuan. Lah itu acaranya sesat lah kok kita ngikutin. Kecuali acaranya memperingati tahun baru Islam, gerebek surau misalkan. Tapi tidak ada unsur mistisnya, hanya pamer budaya, hanya menampakkan kearifan lokal dan dipisah. Di sini tempat laki-laki, di sini tempat perempuan. Kemudian diisi dengan kajian keislaman yang baik. Selesai, Pak. Pun tidak dipersoalkan. Nah, tapi kalau sudah banyak unsur mistisnya, bermain dengan syaitonnya, bermain dengan iblis dan jinnya, itu merusak. Yang paling berbahaya lagi, merusak akidah. Nah, maka kata beliau, kata Syekh Hashim Al-Asy'ari itu, berhati-hatilah dengan intisyarul mubtadi'in. Berhati-hatilah dengan tersebarnya perbuatan-perbuatan bid'ah dan syubhat yang itu disampaikan Nabi. Kelak yang paling banyak kita temukan adalah di akhir zaman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kata Nabi, apa dampak daripada perbuatan tersebut? Sedikitnya kalimat la ilaha illallah. Orang lebih mengelu-elukan budaya ketimbang mengelu-elukan kalimat la ilaha. Ini sebenarnya sederhana kalau kita mau tunjukkan. Ketika Maulid Nabi, setelah sholat Isya, manusianya rame. Pas sholat Isya, satu saf tak ada. Isra wal Mi'raj. Acaranya di depan kantor gubernur. Misal, contoh aja nih, dibuat. Pas acaranya setelah Isya. Setelah Isya, manusia berbondong-bondong datang. Pas sholat Isya, Masjid An-Nur pun tak penuh. Jangankan satu sop, untuk sampai setengah sop aja sulit. Gitu. Tersebut masjidnya sekalian. Tapi ya, pandai-pandai lah. Dicontoh kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Acara itu apa sholat itu? Tapi mengapa kita belum punya strategi untuk membuat mereka lebih banyak datang ke masjid ketimbang acara? Acara itu formalitas. Itu pun kalau kita benar niatnya baru dapat pahala. Kalau tidak benar, kami datang berniat untuk cuci mata, selesai urusan. Tidak ada pahala-pahalanya, Pak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini poin penting untuk kita. Maka Bapak Ibu, kekhawatiran Nabi itu sederhana saja. Tidak adanya Nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi persoalan yang harus kita tampung hari ini. Nabi menularkan keilmuan kepada para alim ulama, sehingga yang menjadi panutan kita hari ini adalah alim ulama yang garis lurus, bukan bengkok. Apa yang menyebabkan mereka tersesat di jalan mereka? Bisa jadi karena mereka belajar ilmu tanpa guru, satu. Bisa jadi mereka hanya mengikut trending atau zaman. Yang ketiga, bisa jadi mereka berpura-pura menjadi orang alim. Nah, yang menjadi masalah kita sekarang, yang juga banyak terjadi kata Nabi, orang-orang yang mengaku berpura-pura menjadi itu dia yang kita takutkan. Yang sulit untuk kita peleteri, yang sulit kita filter itu, yang itu. Ini yang benar yang mana? Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Yang satu bilang sesajenan boleh, yang satu bilang sesajenan nggak benar. Terus sekarang gimana? Siapa yang harus kita ikuti? Nah, inilah posisi kita sekarang.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Apa kata beliau? Wa kadzalika man qala inna nabiyuna laisa alladhi kana bi Makkah wal Hijaz.